Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Perkenalkan, saya Anissa Aulia Ramadhani dengan NIM S1S1220003. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai 3 materi pada mata kuliah pengenalan pola. Video ini materi pertama mengenai using clustering for image segmentation. Kita akan menggunakan citra satelit. Yang kedua, using clustering for semi-supervised learning. Dan yang ketiga adalah DBS scan. Oke, sekarang kita langsung saja ke materi yang pertama. Nah, di sini using clustering for image segmentation. Jadi image segmentation atau dalam bahasa Indonesia itu segmentasi gambar. Kita akan melakukan tugas membagi gambar menjadi beberapa warna atau multiple segments. Kemudian kalau video ini kita akan segmentasi warnanya dari citra satelit. Oke, sekarang tanpa lama-lama kita langsung saja tuliskan codingannya dan saya akan menjelaskan. Jadi langkah pertama itu saya tuliskan dulu ya. From matplotlib.image import imrit. Kemudian imrit. Nah, kalau ini itu kita mengimpor fungsi imrit dari library-nya matplotlib.image. Kalau imrit dia gunanya nanti akan membaca gambar dari filenya. Next, kita import OS. Nah, import OS ini dia nantinya fungsinya untuk mengakses file gambar dalam sistem operasi. Baris ketiga, di sini kita buat image sama dengan imrit fmin sama dengan s.join dalam kurung. Nah, di baris ketiga ini akan dibaca gambar. Jadi imrit tadi akan membaca filenya. Sekarang kita masukkan dulu filenya di sini. Ini dari citra satelit ya. Kita copy paste, baru kita paste. Nah, imrit tadi dia ini akan baca filenya, kemudian akan mengubahnya menjadi array numpy dan akan disimpan dalam variabel image. Lalu kita run. Next, kita image.shape. Lalu kita jalankan. Kalau image.shape ya ini akan memberitahukan kita bentuk atau ukuran dari gambar yang kita masukkan tadi dari citranya. Nah, di sini tampil ada 3 nilai. Yang pertama itu 1199. Ini merupakan piksel tinggi atau jumlah barisnya. Kemudian 2560 itu piksel lebar atau jumlah kolomnya. Dan angka 3 di paling akhir ini menunjukkan bahwa gambar ini memiliki 3 nilai warna, yakni RGB, red, green, and blue. Next, kita akan ubah bentuk array-nya. Kita buat dulu variabelnya x sama dengan image.reshape -1,4. Nah, kalau codingan pada baris
kelima, image.reset ini, nantinya ini dia akan mengubah bentuk arraynya tanpa ubah datanya, bentuk arraynya saja yang diubah. Nah, kalau kenapa nilainya itu -1, -1 ini akan menghitung secara otomatis berapa jumlah barisnya. Kemudian 4, setiap potongan atau baris itu punya 4 warna diubah. Kalau tadi kan ada 3, sekarang kita jadikan itu ada 4. Ada red, green, blue, dengan alpha. Selanjutnya kita shape gambarnya atau kita tampilkan hasil yang kita sudah reshape. Jadi kita x.shape, kemudian kita run. Nah, x.shape ini dia sudah tampil dimensi baru dari x yang kita sudah reshape. Jadi jumlah elemen pada array tadi itu 1199 dikali dengan 2560 dikali 3 menghasilkan 9.191.040 elemen. Kemudian jumlah baris -1-nya itu akan dihitung, jadi nilainya tadi yang 9.191.040 dibagi dengan 4. Nah, inilah tampil hasilnya. Next, kita akan buat slicing atau pemotongan array. X 0 dibagi 3. Nah, kalau X 0 slicing 3 ini 0,23 berarti mengambil elemen dari baris 0 hingga baris kedua. Artinya baris ketiganya itu tidak termasuk. Jadi hasilnya ini akan menampilkan 3 baris pertama dari array X. Dimensinya ada 4 di sini. Karena kan tadi kita sudah reshape. Next, kita akan lakukan pemodelannya from sklan. Di sini kita pakai modelnya itu K-means. Cluster import K-means. Nah, kalau ini dia untuk klasterisasi data. Akan dikelompokkan pixel gambarnya menjadi beberapa klaster. Lalu kita import NumPy. Kita import NumPy as NP ini untuk kita manipulasi array atau matriks, gunanya untuk mengolah gambar. Next, kita import matplotlib .pilot as plt. Ini untuk matplotlib dia untuk visualisasi hasil segmentasi gambarnya. PyPlot. Nah, sudah. Next, kita akan buat segmentasi gambarnya. Mau berapa klaster? Kita buatkan dulu variabel yang bernama K-means. Kemudian kita tuliskan K-means. Nah, kita tuliskan di sini jumlah klasternya n klaster. Misalnya mau klasternya itu kita buat dulu yang paling kecil. Kalau klaster 2 ya, sebentar kita lihat hasilnya. Kemudian .fit x. Nah, ini tuh akan mengubah K-means akan buatnya itu 2 klaster, yang berarti gambarnya nanti akan dibagi menjadi 2 segmen warna yang berbeda. Kemungkinan ini akan kayak dua warna saja.
Lalu kita buat lagi variabel segmented img Kamins.cluster and centers Kamins.labels. Nah, kalau ini dia gunanya membuat variabel yang berisi klaster untuk setiap pixel dalam gambar. Nantinya dia ini akan ganti setiap pixelnya itu dengan warna pusat klaster yang sesuai berdasarkan label klaster dari Kamins. Kita buat lagi segmented image dot reshape. Nantinya ini akan menampilkan segmentasi warnanya itu berdasarkan yang kita sudah shape tadi. Ada berapa tadi? Ada ini shape-nya, hasil shape-nya. Nanti matriksnya seperti ini. Nanti akan mereshape array segmented image-nya sesuai dengan dimensi gambar asli. Tuliskan lagi segmented image sama dengan np.clip segmented image-nya dalam rentang 0 sampai 255 dot as type Nah, ini itu akan membatasi nilai pixel dalam rentang 0 sampai 255 dan mengubah tipe data menjadi Win8 untuk gambar yang valid. Lalu kita run. Next, kita akan menampilkan hasil segmentasi gambarnya. Oke, saya tuliskan dulu codingannya, sebentar saya jelaskan. Saya fokus. Nah, fungsinya ini codingan yang kita tuliskan untuk menampilkan hasil segmentasi gambarnya. Ini matplotlib-nya, plotnya gimana gitu tampilannya. Jadi pertama kita plt.figure fixed size 12,8. Ini berarti kita buat plot gambarnya itu dalam ukuran 12 x 8 inci. Kemudian kita plt.inshow segmented image, itu menampilkan gambar yang telah disegmentasi dari plotnya tadi itu. Kemudian kita plt lagi .axis, lalu kita off. Artinya di sini sumbu aksis itu kita sembunyikan karena kita kasih modenya itu off. Jadi sumbu X dan Y itu tidak terlihat. Kemudian kita PLT lagi, maaf di sini seharusnya inshow. Kita tampilkan lagi gambar yang sudah di-off-kan. Jadi nanti akan menampilkan gambar dengan rentang ukuran plot gambar yang sudah disegmentasi ukuran 12 x 8 inci tanpa menampilkan sumbu aksisnya.
Lalu sekarang kita lihat hasilnya. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini sudah tampil hasil segmentasi gambar dengan N clusternya itu 2. Yang berarti hanya tampil 2 segmen warna yang berbeda. Kalau dilihat dengan yang kita dapat nampak di sini, cuman ada terlihat warna abu-abu dengan hitam. Nah, coba sekarang kita naikkan segmentasi klasternya itu jadi 4. Ini merupakan citra satelit dari Kota Raha. Nah, kalau 4 itu seperti ini, sekarang kita coba tampilkan kalau 6 kayak gimana. Kan kita coba-coba naikkan ya. Nah, ini 6. Coba sekarang kita buat jadi 10. Jadi ada 10 segmentasi warnanya. Nah, ini sudah mulai tampak warnanya. Ada 10 segmen warna yang berbeda. Sekarang kita mau lihat lagi lebih jelasnya. Bisa dinaikkan lagi. Soalnya coba di 50. Jadi satu titik atau warna itu ada RGB-nya tuh 4. Red, green, blue, dan juga alpha. Nah, kalau makin banyak klasternya, mungkin ini prosesnya akan sedikit lebih lama. Tuh, kita tunggu beberapa saat. Lalu kita lihat info. Nah, kalau ini hasilnya kalau kita klasterkan 50 akan menampilkan 50 warna yang berbeda. Ini sudah nampak seperti gambar aslinya. Kalau gambar aslinya itu seperti ini. Nah, berarti belum ya, masih ada kayak kurang. Soalnya ini birunya tuh lebih biru lagi gitu. Bisa lagi dinaikkan. Intinya tinggal diubah-ubah di klasternya ini. Baik untuk penjelasan mengenai using clustering, Fox segmentasi image, udah. Sekarang kita lanjut ke materi yang kedua. Using clustering for semi-supervised learning. Jadi di sini kita akan latih modelnya itu menggunakan logistic regression, menggunakan 50 label data. Sekarang kita langsung saja tuliskan codingannya. N labeletnya itu 50, berarti kita gunakan 50 data pertama. Kemudian di sini kita buat objek logrep dan modelnya itu logistic regression. Logrep lagi. Di sini dot fit berarti menggunakan 50 data pertama dari X-train
ini titik 2 n labeled, berarti semua data pada n labeled. N-labeled. Selain semua data lagi n-labeled. Kemudian kita cek akurasinya terhadap data uji, X-test dan juga Y-test. Ini log ref.score Nah, didapatkan akurasinya itu sekitar 0,84%. Selanjutnya, kita akan melihat representative image atau gambar yang mewakili. Di sini kita tambahkan lagi, K-nya itu sama dengan misalnya 50. Kalau sama dengan 50 berarti kita tentukan jumlah klasternya itu ada 50. Lalu kita buat objek model K-means dengan jumlah klaster K-means dengan jumlah klaster K untuk melatih model. Di sini X digits this K-means.fit transform as train. Jadi kita akan melatih model K-means pada data X-train, lalu kita akan hitung jaraknya setiap data ke seluruh pusat klaster. Hasilnya itu array 2 dimensi. Lalu kita tuliskan lagi representative digits data. X sama dengan np X digits this aksis sama dengan 0. Nah, kalau baris keempat ini untuk setiap klaster atau kolom itu kita akan cari data yang paling dekat ke pusat klaster tersebut. Nah, np argmin x digit this aksis sama dengan 0 itu akan mengembalikan indeks baris atau data dengan jarak terkecil setiap kolom atau klaster.
Selanjutnya kita akan ambil data asli X-train berdasarkan indeks yang sudah ditemukan tadi. Berarti kita tuliskan di sini X representatif digits sama dengan X-train. Representatif digits IDX. Kemudian kita run. Oh, di sini salah kita tuliskan. Nah, ini merupakan gambar dari representasi 50 image. Selanjutnya kita akan lihat setiap gambar itu dari label secara manual. Di sini Y representative digits, NP array, kita tuliskan nilai baris pertama dari representasi image. Berarti 4, 8, 0, 6, 8, 3, 7, 7, 9, 2. Next, kita akan buat array ya. Sekarang kita cek hasil akurasinya. Ini sama kayak ini dia. N label log correct logistic regression log correct dot fit X representative. X representative digits, kemudian ini juga Y representative digits, kemudian log correct score,
log_correct.fit x representative digits representative digits. Wait ya, kenapa ini nggak mau? Jadi di sini yang kurang itu kita tidak tambahkan semuanya. Saya lupa perhatikan. Jadi sekarang kita tambahkan dulu semuanya. Oke, sekarang ini logref logistic regression. Kita sudah lihat akurasinya itu 0,1 hapus. Kemudian di sini kita persentil flawless 20, artinya kita menetapkan persentilnya itu 20% terdekat dari pusat klaster. Kemudian kita X cluster disk sama dengan X digit disk NPRH length X train Cummins labels. Kita ambil jarak tiap data itu ke pusat klasternya. Lalu kita for i in range, ini loop untuk tiap cluster. In cluster Cummins label sama dengan 1, kita cari data yang termasuk 1 atau yang ke i. Kemudian kita cut off distance sama dengan NP persentil cluster disk persentil flawless. Kita hitung batas jarak 20% yang terdekat. Kemudian kita above cut off X cluster disk lebih besar dari cut off distance. Kita tandai data yang jaraknya lebih jauh dari batas. Kemudian kita X cluster disk in cluster dan above cut off sama dengan -1. Kita tandai data di luar 20% terdekat dengan -1. Lalu kita partially probate X cluster disk-nya itu -1. Kita tandai data yang masuk 20% terdekat tidak -1. Next, kita ambil fitur data yang masuk 20% terdekat, extract partially propagate. Lalu kita ambil juga label data yang masuk 20% terdekat. Dan kita cek akurasinya lagi, yakni 100. Nah, sekarang ada lagi, yakni npmin np.min ytrain partially propagate sama dengan ytrain partially propagate light. Nah, ini sudah. Jadi ini itu
NPmin itu menghitung data proporsi yang labelnya cocok membandingkan tabel hasil propagasi. Sepertinya ada yang kok cuma 0,08. I don't know why. Jadi sekarang kita akan next saja ya ke DBS Scan. Materi ketiga, DBS Scan. Jadi kalau pada DBS Scan kita akan ini salah satu juga model algoritma clustering yang populer karena dia itu ilustrasinya sangat beda dengan local density estimation. Kalau kode ini digunakan, kita akan buat kodenya itu menguji algoritma clustering DBS Scan pada dataset MUNS, yaitu data bulan sabit, kemudian menemukan bentuk klaster yang tidak bulat atau acak. Sekarang mari kita langsung saja mulai dari import algoritma DBS Scan-nya. From scalene.cluster import DBS Scan. Kemudian kita import lagi fungsi untuk membuat dataset MUNS. Berarti kita from lagi scalene.dataset import make MUNS. Ini adalah data bulan sabit. Kemudian kita buat variabel x, y sama dengan make MUNS. Di sini kita gunakan data sampelnya itu 1000 data. Dengan noise-nya itu 0,05%. Lalu kita buat lagi DBS Scan. X min samples-nya itu 5, kemudian DBS Scan.fit. Kalau DBS Scan F 0,05 min samples-nya itu 5, berarti kalau F 0,05 itu jarak maksimum antar titik yang dianggap sebagai tetangga. Kemudian min samples-nya itu 5, jumlah minimum titik dalam radius F agar jadi core point. Kemudian kita akan melakukan clustering DBS Scan pada data X.
Sekarang kita akan mengembalikan label hasil clustering dari algoritma DBSCAN untuk setiap data pada data X. Berarti dbscan.labels. Nah, ini kita mau lihat labelsnya. Banyak ya. Kemudian kita mau cek berapa label datanya ini panjangnya. Len dbscan.core sample English. Berarti panjang datanya itu sekitar 809. Kemudian kita mau lihat lagi arraynya. dbscan.core sample English. Nah, ini dia. Kemudian kita cek komponen datanya. Koordinat semua core points diambil semua langsung dari X. dbscan.components. Nah, ini udah sama ya. Next, kita akan gunakan modelnya itu, kita akan latih datanya menggunakan KNN K-Nickboards Classifier. Berarti kita import dulu K-Nickboards Classifier dari sklearn K-Nickboards. Kemudian kita buat model KNN itu dengan jumlahnya 50. Lalu kita latih model KNN dengan fitur DBSCAN Components, yaitu data dari core points, dan juga label DBSCAN atau label cluster dari core points saja. Next, kita akan hitung probabilitas tiap cluster. X new sama dengan np.array Nah, di sini ada dua fitur. Setiap baris itu memiliki satu titik data dengan dua fitur. Contohnya misalnya min 0,5,0. Ini titik data pertama dengan dua fitur, yakni min 0,5 dan 0. X min Lalu kita mau lihat sekarang knn.predict
xnew. Ini digunakan untuk memprediksi kelas label untuk data baru xnew. Hasilnya itu array 1,0, 1,0. Ternyata arraynya ini 1,7, 3,2. Sekarang kita lihat KNN predict proba, nilai probabilitasnya. Nah, itu. Next lagi, IEDIS, YPRED, IDX dengan KNN dot Nickbors. Xnew and Nickbors sama dengan 1. Jadi xnew ini adalah array yang belum berisi titik data yang ingin diprediksi. Kemudian nNickBors sama dengan 1 berarti kita hanya akan mencari satu tetangga terdekat saja untuk setiap titik dalam xnew. Kemudian kita YPRED dbScan labels, dbScore, sample indice, YPRED IDX. Jadi ini berfungsi untuk mendapatkan label cluster yang ingin diprediksi berdasarkan hasil dbScan. Lalu baris ketiga YPRED dis -1. Fungsi ini mengubah YPRED menjadi array satu dimensi agar lebih mudah untuk melihat hasil akhir yang ingin diprediksi. Kalau YDIS-nya itu lebih besar dari 0,2, maka titik tersebut dianggap sebagai nose dan di label -1. YPRED.travel itu mengubah YPRED menjadi array satu dimensi. Nah, sudah. Jadi, ini kita sudah sampai di ujung. Secara keseluruhan, fungsi Nickbors ini digunakan untuk mencari dan mendapatkan informasi tentang tetangga terdekat untuk setiap titik dalam xnew. Jadi batasan keputusan itu jadi singkatnya dbScan itu adalah algoritma di sini. Very simple yet powerful algorithm capable of identifying any number of cluster of any shape. Artinya algoritma yang sangat sederhana, tapi dia itu kuat juga, powerful, mampu identifikasi sejumlah cluster dalam bentuk apapun, any shape. Algoritma ini juga dia cukup kuat terhadap outlier dan hanya memiliki dua hyperparameter, Fs dan juga mean simple. Namun jika variannya itu sangat beragam, secara signifikan mustahil di seluruh klaster itu bisa menangkap semua klaster dengan benar. Kompleksitas komputasinya kira-kira M log M, membuatnya itu cukup dekat dengan linear. Tetapi implementasi scikit-learn
dapat memerlukan memori hingga OM2 itu memorinya benar. Baik, sekian video mengenai penjelasan DBS Scan using clustering for semi-supervised learning dan juga using clustering for image segmentation. Mohon maaf bila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penjelasan video ini. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.